Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai formulasi dan teknologi sediaan steril ya, di mana kita akan fokus di bagian yang kedua ini tentang studi preformulasi sediaan sterilnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya secara umum bahwa ketika kita melakukan studi preformulasi, kita akan melakukan asesmen farmasetik dan juga analitik terhadap bahan obat yang akan kita formulasikan. Nah, apa saja yang perlu untuk diperhatikan saat melakukan studi preformulasi? Yang pertama jelas adalah sifat fisikokimia dari bahannya, dan yang kedua efek farmakologi yang diharapkan, serta beberapa data terkait biofarmasetiknya. Nah, studi preformulasi ini tentu nanti akan membantu kita dalam menentukan sediaan yang paling sesuai itu apa, dan juga membantu kita untuk membuat atau memformulasi sediaan dengan bioavailability atau ketersediaan hayati yang baik. Nah, dalam formulasi sediaan steril, berikut adalah beberapa sifat fisikokimia zat aktif yang perlu diperhatikan ya. Dan saya yakin kalau untuk detailnya pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang beberapa sifat ini baik di mata kuliah farmasi fisika ataupun di mata kuliah preformulasi ya. Ini hanya sekedar mengulang kembali. Yang pertama terkait dengan struktur molekul dan juga bobot molekul dari suatu obat ya. Karena memang dari struktur molekul ini bisa banyak sekali memberikan informasi gitu ya. Ini dapat memberikan penilaian awal yang menyangkut dengan sifat potensial dan juga reaktivitas fungsional dari molekul bahan aktif tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan warna. Nah, warna ini kan biasanya ada bahan tertentu yang memang memberikan warna ketika dia dilarutkan, ada juga yang tidak. Nah, warna ini nanti bisa membantu kita juga untuk melihat apakah ada ketidakstabilan nantinya, misalnya ketika ada paparan panas, paparan cahaya, apakah akan berubah warnanya. Jadi ketika suatu produk atau suatu bahan itu memang punya warna tertentu, ini harus kita perhatikan supaya ketika nanti kita beli perlakuan apapun, apakah ada perubahan warna atau tidak. Nah, karena setiap perubahan warna itu mengindikasikan adanya ketidakstabilan, baik karena cahaya, karena suhu, ataupun karena oksidasi dan lain-lainnya. Kemudian bau, nah bau ini juga penting ya, karena sekali lagi, ini terkadang terkait dengan keberadaan gugus fungsi tertentu ya, contohnya kalau ada sulfitnya itu biasanya ada aroma khasnya gitu ya. Nah, dalam hal ini, apakah baunya mengalami perubahan atau tidak, nah itu juga menjadi salah satu indikator ketidakstabilan. Kemudian ada juga titik lebur, profil analitik termal, ukuran dan bentuk partikel, higroskopisitas, konstanta ionisasi, aktivitas optik, kelarutan, pH, potensi polimorfisme, dan profil stabilitas dari obatnya itu perlu kita perhatikan satu persatu. Nah, mungkin apa yang akan dibahas lebih lanjut seperti bentuk dan juga ukuran partikel serta profil kristalnya, kalau itu dalam bentuk kristal gitu ya. Nah, ketika misalnya kita tidak memiliki data mengenai bentuk partikelnya, kemudian ukuran partikelnya, ya mau tidak mau kita harus melakukan pengamatan mikroskopik ya untuk mengetahui bentuknya. Dan kalau misalnya itu di penelitian yang sudah canggih, tidak hanya sekedar di lab praktikum gitu, pengamatan mikroskopik bisa menggunakan SEM ya, scanning lebih supaya kita bisa benar-benar tahu permukaan si partikelnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa kok ini perlu dipelajari ya, karena bentuk partikel, ukuran partikel itu pasti akan berpengaruh terhadap kelarutannya. Kita pasti ingat ya bahwa semakin besar ukurannya pasti kelarutannya juga pasti akan lebih rendah dibandingkan yang ukurannya lebih kecil. Begitu juga dengan bentuknya. Kalau dia semakin ada bentuk kristal dan juga bentuk amorf, yang jelas bentuk amorf pasti cenderung lebih mudah larut daripada bentuk kristal. Nah, kalau kita mengetahui bentuk, ukuran partikel, dan juga kristalinitas ini nanti bisa membantu kita untuk menentukan perlu tidak sih pada saat proses pembuatannya itu perlu dilakukan sesuatu enggak. Misalnya kayak ukuran partikelnya kalau terlalu besar, apakah kita perlu melakukan proses pengecilan ukuran partikel, misalnya perlu kita giling dulu enggak, perlu diayak dulu enggak sebelum dilakukan pelarutan, supaya apa? Bisa meningkatkan kecepatan produksi gitu ya, supaya lebih efisien, nah semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan titik lebur. Nah, kita ingat kembali kalau di farmasi fisika gitu ya,
titik lebur atau suhu lebur itu menyatakan suhu pada saat fase padat dan juga fase cair suatu senyawa itu berada dalam, bukan alam ya, berada dalam kesetimbangan ya. Dan di sini sebenarnya titik lebur ini juga bisa menggambarkan kemurnian dari suatu sampel, suatu senyawa. Jadi ini perlu juga untuk diperhatikan ya. Dan pada saat kita mengetahui titik lebur ini ya, atau pada saat kita mencari titik lebur ini, kita bisa memperhatikan beberapa fenomena-fenomena yang mungkin terjadi terhadap bahan tersebut. Misalnya potensi terjadinya polimorfisme, disolusi, oksidasi, dan dekarboksilasi gitu ya. Karena pada saat proses peleburan itu kan interaksi molekul di dalamnya pasti akan mengalami perubahan. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa fenomena tersebut. Karena ini nanti juga pasti akan membantu kita untuk menentukan apakah produk ini itu atau obat ini itu stabil tidak terhadap panas ya. Itu juga penting. Ketika kita panaskan sampai menuju ke titik leburnya itu ada terjadi sesuatu, misalnya dia menjadi teroksidasi, rusak, maka kan pada saat nanti kita membuat sediaan sterilnya, kita tidak boleh melakukan proses sterilisasi dengan pemanasan ya, apalagi pemanasan yang melewati titik leburnya itu tidak akan baik bagi zat aktifnya, semacam itu. Kemudian profil analisis termal. Nah, profil analisis termal ini lebih menggambarkan bagaimana sih profil senyawa kita pada saat dia awalnya di suhu kamar atau di suhu penyimpanannya hingga ke suhu lebur. Jadi misalnya kalau dia penyimpanannya di suhu kamar 25 derajat, kemudian misalnya titik leburnya 130 derajat. Nah, kita perlu melihat apa yang terjadi pada senyawa tersebut ketika dipanaskan perlahan-lahan dari 25 sampai 130 itu. Nah, pada saat itu, selama proses itu, paparan suhu dari 25 ke 130 itu, apakah ada potensi penyerapan panas atau pelepasan panas gitu ya. Kalau misalnya ada, nah itu menunjukkan kemungkinan adanya perubahan di dalam senyawa tersebut ya. Ada molekulnya pasti ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, di sini biasanya dilakukan pengujian menggunakan beberapa instrumen. Contohnya, ya ini hanya contoh instrumennya seperti DTA, DSC maupun TGA. Ya ini hanya contoh instrumennya. Nah, kemudian sifat yang kedua yang harus kita perhatikan adalah higroskopisitasnya. Nah, kalau kita ingat kembali higroskopis, kita sering mendengar bahwa apa sih yang dimaksud higroskopis? Nah, ini higroskopis kalau suatu serbuk itu higroskopis, dia memiliki kemampuan untuk menyerap lembab itu sangat tinggi. Dan ini pasti akan berpengaruh terhadap stabilitas fisika dan juga kimianya. Loh Bu, kan itu nanti dibuat sediaan cair. Kenapa kok kita perlu memperhatikan higroskopisitasnya? Nah, perlu kalian ingat bahwa ada beberapa sediaan steril yang dia itu tidak dalam bentuk cairan. Contohnya serbuk steril untuk injeksi. Biasanya itu adalah serbuk-serbuk antibiotik yang kalau kita buat dalam bentuk cair itu dia tidak stabil. Makanya kalau per oral kan kita mengenal istilah dry syrup ya. Nah, ini sama untuk injeksi tapi dia dalam bentuk serbuk. Dia baru akan dilarutkan ketika akan digunakan. Nah, itu kan kita harus memperhatikan higroskopisitasnya seperti apa. Nah, di sini ada 4 klasifikasi higroskopisitas, mulai dari non-higroskopis hingga sangat higroskopis. Ya, ini tergantung obatnya sifatnya seperti apa. Dan kalau misalnya dia sangat higroskopis atau higroskopisnya moderat, maka sebenarnya yang perlu dilakukan juga adalah terkait kontrol ruangan pada saat proses produksi. Ya, jangan sampai kalau serbuknya terlalu higroskopis pada saat proses produksi, RH di ruangan tersebut terlalu tinggi, ya makanya ini harus dilihat RH-nya berapa yang baik gitu ya. Kalau RH-nya cukup tinggi, dia bisa mengalami pembasahan gitu, serbuknya basah sehingga kemurniannya kan pasti akan berubah, begitu ya. Jadi ini nanti juga berpengaruh pada saat proses pembuatan. Kemudian kelarutan. Nah, jelas kelarutan ini sangat penting ya, mengingat beberapa bentuk sediaan steril itu dibuat dalam larutan ya. Kenapa larutan? Ya kalau dia digunakan secara intravena memang yang dikehendaki larutan ya, meskipun boleh juga suspensi intravena, emulsi intravena juga ada. Contohnya yang parenteral nutrition itu juga ada ya secara intravena. Ya saja apa namanya?
ada persyaratan khususnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya suatu senyawa itu dia bisanya di bawah suspensi terus gimana? Ya nggak gimana-gimana, nanti tinggal rute pemberiannya aja yang disesuaikan ya. Nah, profil kelarutan dari senyawa yang akan kita formulasikan itu harus kita ketahui di berbagai suhu ya. Jadi mulai dari suhu penyimpanan misalnya 2 derajat sampai terutama sampai suhu yang cukup tinggi. Misalnya kalau di Indonesia ya kita coba sampai suhu 40 derajat Celcius gitu. Karena apa? Fluktuasi suhu di sini tuh cukup naik turun. Obat yang diproduksi di Indonesia kan akan diedarkan di ya di Kalimantan, ya di Jawa, ya di Sulawesi, ya dimanapun itu dengan kondisi suhu yang berbeda-beda. Nah, paling tidak kita harus mengetahui profil kelarutan di suhu rentang ini. Kalau di luar negeri, wah itu lebih ketat lagi karena mereka ada beberapa musim ya. Pada saat musim dingin suhunya bisa berapa. Nah, itu perlu dilakukan pengujian sampai itu juga gitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau ternyata pada saat terjadi perubahan suhu bisa jadi ada kejenuhan atau saturasi atau pertumbuhan kristal pada larutannya. Ingat bahwa kelarutan itu dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya rendah bisa jadi dia mengalami rekristalisasi dan itu tidak kita harapkan pada sediaan larutan apalagi untuk intravena karena bisa menyebabkan penyumbatan. Kemudian kelarutan juga dipengaruhi oleh pH ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa beberapa senyawa itu memiliki sifat yang asam ataupun basa, sehingga kelarutannya nanti juga pasti akan dipengaruhi oleh perubahan pH. Ini berdasarkan konstanta ionisasinya. Nah, ini perbedaan kalau misalnya sangat berbeda, ya itu bisa mempengaruhi apa ya kelarutannya gitu ya. Kemudian beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelarutan, kita bisa menggunakan garam dalam bentuk garamnya, kemudian bisa menambahkan kosolven, bisa melakukan kompleksasi. Tadi kalau kosolven, sorry saya tambahkan sedikit, kalau kosolven beberapa jenis kosolven yang sering ditambahkan seperti propilen glikol itu memang propilen glikol, gliserol itu memang sering digunakan sebagai kosolven ya untuk sediaan parenteral. Lalu bisa juga dilakukan kompleksasi. Nah, untuk kompleksasi yang paling sering dilakukan di sediaan parenteral itu biasanya menggunakan cyclodextrin itu sering sekali. Kemudian kita bisa juga melakukan pendekatan prodrug ya. Kita mencari dalam bentuk prodrugnya gitu. Misalnya prednisolon. Nah, yang dipakai adalah prednisolon natrium suksinat. Nah, padahal produk parentnya atau obat parentnya adalah prednisolon. Nah, itu bisa digunakan supaya dia memiliki kelarutan yang lebih tinggi. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini kan menggambarkan lipofilisitas suatu senyawa. Dia itu lebih larut di minyak atau di air gitu ya. Dan di sini menggambarkan juga nilai koefisien partisi atau P itu menggambarkan kesetimbangan obat dalam fase air dan juga fase minyak. Nah, ketika nilai P itu tinggi, maka dia memiliki kecenderungan untuk larut di dalam minyak lebih tinggi daripada di dalam air. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga, terutama kalau obat ini akan kita berikan dengan efek sustain release. Jadi, harapannya ketika dia larut di minyak, disuntikkan, itu dia bisa terdepot atau tersimpan di dalam jaringan lemak. Ya, maka bisa melepaskan obatnya secara perlahan-lahan karena terikat di jaringan lemak ya, kemudian akan terlepas perlahan-lahan ya, memiliki efek sustain. Jadi ini tidak diberikan kalau misalnya memang efeknya sustain, otomatis kita nggak pengen dia diberikan secara intravena ya. Nah, kemudian hal lain yang perlu dilakukan pada saat proses preformulasi adalah melakukan studi stabilitas preformulasi. Jadi ini bukan terhadap sediaannya ya, biasanya ini dilakukan terhadap sampel padat atau serbuk dari zat aktifnya dan juga larutannya. Jadi murni zat aktif dengan pelarutnya. Nah, ini biasanya akan kita paparkan terhadap beberapa beberapa perlakuan yang mungkin menyebabkan ketidakstabilan seperti paparan suhu. Di sini kita coba pada suhu 40 dan 80 derajat selama 1 bulan. Kemudian kita ujikan juga terhadap beberapa paparan pH mulai dari pH 2 sampai 12 dan juga paparan cahaya. Di sini nanti kita akan melihat apakah ada perubahan
sifat fisika kimia yang terjadi ya, karena nanti juga pasti akan menentukan, sekali lagi akan menentukan proses pembuatan dan juga menentukan labelnya nanti seperti apa, pencampurannya seperti apa, penyimpanannya, kemasannya seperti itu. Bahkan formulanya juga ya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting juga perlu dilakukan adalah uji kompatibilitas eksipien ya. Ketika kita nanti pada saat preformulasi kan kita memilih eksipien yang sesuai juga. Nah, uji kompatibilitas eksipien ini bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep uji aktivitas termal yang tadi saya sampaikan ya, yang aktivitas termal itu di mana kita melihat profil dari senyawanya ketika dipaparkan pada rentang suhu tertentu menggunakan DSC, DTA, atau TGA. Nah, di sini kalau teman-teman melihat ada sebuah tabel, nah ini menggambarkan ada percobaan 1 sampai 12 dengan beberapa variabel. Variabelnya ada X1 sampai X11, itu menggambarkan apa namanya? Bahan eksipien yang digunakan, eksipien 1, eksipien 2, dan seterusnya sampai 11. Kemudian mereka dicampurkan, lalu dideteksi apakah ada perubahan aktivitas termal ya, menggunakan DSC, DTA, atau TGA. Nah, ketika bentuk kurvanya itu menunjukkan adanya apa sih, semacam magnitudo yang sangat signifikan, maka itu menunjukkan bahwa ada aktivitas termal yang berbeda di situ, sehingga bisa kita nyatakan dia incompatible ya. Jadi bisa kita tentukan di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan tentang topik preformulasi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami apa saja dari sediaan bahan aktif yang perlu kita perhatikan sebelum membuatnya menjadi suatu bentuk sediaan. Gitu ya. Sekian, terima kasih.